Pernahkah Anda merasa bahwa meskipun Anda bekerja keras, hasil yang Anda dapatkan tidak sepadan? Atau Anda merasa terjebak dalam siklus yang sama, padahal Anda ingin mencapai potensi yang lebih tinggi? Dalam hidup ini, efektivitas sejati seringkali bukanlah tentang seberapa banyak yang kita lakukan, melainkan bagaimana kita melakukannya dan siapa diri kita saat melakukannya. Selamat datang di Ruang Vibrasi. Hari ini, saya ingin mengajak Anda menyelami sebuah karya monumental dalam pengembangan diri, The 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen Covey. Ini bukan sekedar buku kumpulan tips, melainkan sebuah peta jalan yang berisi prinsip-prinsip universal, abadi, yang telah teruji waktu untuk mengubah cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi demi mencapai kehidupan yang benar-benar efektif dan berdampak. Stephen Covey mengajarkan bahwa untuk mencapai efektivitas sejati, kita perlu mengalami apa yang disebut paradigm shift, yaitu perubahan mendasar dalam cara kita melihat dunia dan diri kita sendiri. Kebanyakan orang mencoba mengubah perilaku di permukaan, tapi Covey mengatakan perubahan sejati dimulai dari dalam keluar, dari karakter, prinsip, dan cara pandang kita. 7 kebiasaan ini dibagi menjadi 3 tahap utama: kemenangan pribadi, kemenangan publik, dan pembaharuan diri. Ini adalah perjalanan dari ketergantungan menuju kemandirian, lalu mencapai saling ketergantungan. Kebiasaan pertama, fondasi dari segaranya, adalah jadilah proaktif. Ini berarti mengambil tanggung jawab penuh atas hidup Anda. Orang proaktif tidak menyalahkan orang lain, lingkungan, atau kondisi. Mereka memahami bahwa mereka memiliki kebebasan untuk memilih respons mereka terhadap segala sesuatu yang terjadi. Lingkaran pengaruh mereka terus membesar karena mereka berfokus pada hal-hal yang bisa mereka kontrol dan kerjakan, alih-alih mengeluh tentang hal-hal di luar kendali mereka. Pikirkan ini, hidup kita adalah 10% apa yang terjadi pada kita, dan 90% bagaimana kita meresponsnya. Jika Anda tidak menyukai sesuatu dalam hidup Anda, mulailah dengan mengubah cara Anda meresponsnya. Jangan menunggu hal baik terjadi, buatlah itu terjadi. Ini adalah langkah pertama menuju kemandirian sejati. Kebiasaan kedua adalah mulai dengan akhir dalam pikiran. Ini adalah tentang kepemimpinan pribadi. Sebelum Anda mulai mengerjakan sesuatu, visualisasikan tujuan akhirnya. Jika Anda akan membangun sebuah rumah, Anda akan mulai dengan denah. Jika Anda akan menulis buku, Anda akan mulai dengan kerangka. Dalam hidup, ini berarti memiliki visi yang jelas tentang apa yang paling penting bagi Anda. Apa nilai-nilai core Anda, dan warisan apa yang ingin Anda tinggalkan. Bayangkan upacara pemakaman Anda sendiri. Apa yang Anda ingin orang lain katakan tentang Anda? Jawaban atas pertanyaan itu akan menjadi kompas bagi hidup Anda. Dengan visi yang jelas, setiap langkah yang Anda ambil akan memiliki makna dan tujuan, mencegah Anda menghabiskan hidup melakukan hal-hal yang tidak penting. Kebiasaan ketiga adalah dahulukan yang utama. Ini adalah tentang manajemen diri yang efektif. Setelah Anda tahu kemana arah tujuan Anda, kini saatnya mengatur prioritas dan melaksanakannya. Covey memperkenalkan matriks waktu yang terkenal. Kuadran 1, urgent and important. Kuadran 2, not urgent and important. Kuadran 3, urgent and not important. Kuadran 4, not urgent and not important. Orang-orang efektif menghabiskan sebagian besar waktu mereka di kuadran 2. Mereka berfokus pada hal-hal penting yang tidak mendesak, seperti perencanaan jangka panjang, membangun skill, menjaga kesehatan, dan memperkuat hubungan. Dengan mendahulukan yang utama, Anda tidak hanya menyelesaikan lebih banyak, tetapi juga mengurangi krisis dan hidup dengan lebih tenang dan terkontrol. Ini adalah kemenangan pribadi Anda yang paling nyata. Setelah mencapai kemandirian, kini kita masuk ke kemenangan publik. Dimulai dengan kebiasaan keempat, berpikir menang-menang. Ini adalah tentang mencapai kesepakatan atau solusi yang saling menguntungkan dalam semua interaksi dan hubungan. Ini bukan tentang saya menang, Anda kalah, atau bahkan Anda menang, saya kalah. Ini adalah tentang mencari solusi di mana semua pihak merasa diuntungkan dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Berpikir menang-menang membutuhkan integritas, kematangan, dan mentalitas kelimpahan. Keyakinan bahwa ada cukup untuk semua orang, alih-alih mentalitas kelangkaan yang melihat hidup sebagai kompetisi.
Ketika Anda mendekati setiap negosiasi atau interaksi dengan niat untuk menciptakan kemenangan bersama, Anda membangun kepercayaan dan fondasi untuk hubungan jangka panjang yang kuat. Kebiasaan kelima adalah berusaha memahami dahulu, baru dipahami. Ini adalah kunci komunikasi yang efektif. Kita seringkali terburu-buru untuk berbicara, menyarankan, atau menyelesaikan masalah sebelum kita benar-benar memahami apa yang sedang terjadi di pihak lain. Kita mendengar untuk merespons, bukan untuk memahami. Covey menyebut ini sebagai mendengarkan empatik. Artinya, mendengar bukan hanya dengan telinga, tapi juga dengan mata untuk melihat bahasa tubuh dan dengan hati untuk merasakan emosi. Mendengar untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain untuk memahami kerangka referensi mereka. Ketika Anda benar-benar berusaha memahami, Anda membangun kepercayaan dan membuka pintu bagi orang lain untuk mendengarkan Anda. Ini adalah kebiasaan yang membangun jembatan dan menyelesaikan konflik. Kebiasaan keenam adalah sinergi. Ini adalah tentang menciptakan sesuatu yang baru dan lebih baik melalui kerjasama dan penghargaan atas perbedaan. Sinergi berarti bahwa keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Ini terjadi ketika individu-individu dengan perspektif dan kekuatan yang berbeda bekerja sama untuk menghasilkan solusi yang tidak akan mungkin tercapai jika mereka bekerja sendiri. Sinergi menghargai perbedaan. Daripada melihat perbedaan sebagai kelemahan atau ancaman, kita melihatnya sebagai potensi untuk kreativitas dan inovasi. Ini adalah tentang keterbukaan pikiran, merayakan keberagaman ide, dan menemukan jalan ketiga yang lebih baik daripada solusi yang diusulkan oleh satu pihak saja. Sinergi adalah hasil dari menerapkan semua kebiasaan sebelumnya dalam interaksi kelompok. Kebiasaan ketujuh, dan ini adalah kebiasaan pembaharuan diri, adalah asahlah gergaji. Ini adalah tentang merawat aset terbesar Anda, diri Anda. Asahlah gergaji membantu secara teratur memperbaharui diri dalam 4 dimensi utama: fisik, olahraga, nutrisi, istirahat yang cukup, mental, membaca, menulis, belajar hal baru, perencanaan, sosial atau emosional, membangun hubungan yang bermakna, melayani orang lain, berempati, spiritual, meluangkan waktu untuk refleksi, meditasi, berhubungan dengan nilai-nilai inti. Ini adalah spiritualitas non-agama, seperti menemukan makna dan tujuan hidup. Jika Anda terus-menerus memotong pohon tanpa pernah mengasah gergaji Anda, lambat laun efektivitas Anda akan menurun. Kebiasaan 7 adalah kebiasaan yang memungkinkan semua kebiasaan lainnya. Ini adalah investasi terpenting yang bisa Anda lakukan untuk diri Anda sendiri. Memastikan Anda tetap relevan, energik, dan efektif dalam jangka panjang. Sahabat-sahabat Ruang Vibrasi, 7 kebiasaan ini bukanlah daftar tugas, melainkan sebuah filosofi hidup. Mereka adalah prinsip-prinsip yang saling terkait membangun satu sama lain. Dari kemandirian pribadi hingga saling ketergantungan yang efektif, dan diakhiri dengan pembaharuan diri yang berkelanjutan. Menerapkan kebiasaan ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan komitmen. Ini adalah perubahan dari dalam keluar. Namun, hasil yang akan Anda rasakan, peningkatan efektivitas, hubungan yang lebih baik, ketenangan batin, dan kemampuan untuk menjalani hidup dengan tujuan yang jelas, sungguh tidak nilai harganya. Mereka akan mengubah vibrasi hidup Anda secara fundamental. Jadi, prinsip mana dari The 7 Habits yang paling beresonasi dengan Anda hari ini? Atau kebiasaan mana yang bakal Anda mulai asah pertama kali? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya ingin mendengar kisah Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon like video ini. Subscribe ke Ruang Vibrasi untuk lebih banyak wawasan dan panduan pengembangan diri. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu terhubung dengan kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bersama di Ruang Vibrasi, kita akan terus menjelajahi kebijaksanaan untuk hidup yang lebih baik.